Anggota Komisi 5 DPR RI Sembangi Telaga nama oleh Desa Buwono Utara, Kecamatan Hamua Belakang, Kabupaten Serang Bagian Barat, Sabtu kemarin. Kedatangan anggota DPR RI fraksi Gerindra daerah pemilihan Maluku Hendrik Indonesia untuk meninjau langsung kondisi masyarakat di desa tersebut. Didampingi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Gerindra Dapil Serang Bagian Barat, Hatta Hanusa, rombongan langsung menuju beberapa sudut luapan air telaga. Naiknya luapan telaga akibat curah hujan yang menerjang desa Buwono beberapa waktu sehingga mengakibatkan sedikitnya 145 kakak dengan 100 rumah yang warga terendam banjir. Sabtu 14 Maret 2020, beta sebagai anggota DPR RI hari ini berkunjung ke negeri Buwono Utara. Beberapa waktu yang lalu beta mendapat informasi ada genangan air yang berbentuk seperti telaga besar ya di dalam negeri Buwono Utara ini. Dan ini sangat meresahkan sekali warga negeri Buwono Utara ini di Kabupaten Serang Bagian Barat. Nah, oleh karena itu hari ini saya tiba di sini dan melihat langsung memang kondisinya memang sangat riskan. Riskannya kenapa? Karena ini genangan air yang tidak ada saluran pembuangannya, jadi dia tergenang. Dan semua air-air limbah rumah tangga itu juga mengalir ke kolam yang sama. Nah, ini kan juga berimplikasi kesehatan kepada warga masyarakat negeri Buwono Utara ini. Nah, saya minta tentu harus ada solusi yang cepat dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Nah, apa yang memang menjadi yang memerlukan dukungan dari pemerintah pusat, tentu sebagai wakil rakyat Maluku yang ada di DPR RI, saya akan berkoordinasi dengan teman-teman, terutama dari fraksi Partai Gerindra di Komisi 5. Komisi 5 kan kita tahu itu terkait dengan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta perhubungan. Ini masalah ini harusnya bisa ditangani oleh Balai Sungai. Ya, ini kan masalah yang sebenarnya solusinya yang paling tahu itu adalah para insinyur-insinyur sipil yang ada di Balai Sungai. Atau mungkin di Dinas PU Provinsi juga pasti ada solusinya. Tinggal bagaimana solusi itu diwujudkan dalam bentuk langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Saya juga berbicara dengan tokoh-tokoh masyarakat di negeri Buwono Utara, dan di sini juga ada proyek pembangunan air bersih yang sampai sekarang ini belum selesai. Nah, saya tidak tahu alasannya kenapa, tapi mestinya proyek air bersih yang merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat di negeri Buwono Utara ini bisa diselesaikan. Kan sumber air bersihnya kan banyak di atas, tinggal pipanisasi, bak penampung, lalu menyalurkan ke dalam negeri, terutama ke rumah-rumah penduduk. Nah, saya kira itu juga menjadi perhatian. Dari Dinas Kesehatan mungkin saya mengetok nurani dari Dinas Kesehatan Kabupaten, mungkin juga Provinsi untuk juga segera menurunkan tim medis ya, melakukan pengobatan gratis di negeri Buwono Utara ini, dan memberi penyuluhan tentang pentingnya arti kebersihan lingkungan bagi warga masyarakat di sini. Sebab tinggal dengan lingkungan air tergenang seperti begini, ini berisiko sekali dari sisi kesehatan. Kita tidak tahu sebentar lagi kita akan masuk musim penghujan. Dan kalau musim penghujan, kalau lingkungan tidak bersih, air tergenang limbah seperti begini, lalu menimbulkan wabah penyakit diare misalnya atau disentri, ya, atau demam berdarah, kan kita tidak tahu. Jadi mesti ada solusi lintas sektoral dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi, untuk menaruh perhatian serius kepada saudara saya di
negeri Buano Utara ini. Jadi saya berharap demikian, mudah-mudahan setelah kunjungan saya sebagai ini ada langkah konkret yang harus diambil sehingga masyarakat bisa merasakan secara langsung ada tindakan dari pemerintah terhadap masalah yang mereka hadapi. Saya kira itu, terima kasih. Ya, makasih Pak. Usai meninjau lokasi air bah yang mengenang ratusan rumah warga, anggota Komisi 5 DPR RI yang didampingi anggota DPR Maluku menggelar pertemuan dengan warga di Baileo, Tainah Eti, Desa Buano Utara guna menjelaskan berbagai permasalahan yang terjadi di Desa Buano. Pertama-tama kita Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas ridho, berkat dan rahmatnya Gerindra, teman-teman pengurus partai Gerindra dari Kabupaten Bapak, beta anggota DPR RI Dapil Maluku yang duduk di Komisi 6 dan jadi penuh sukacita hari ini beta bisa berkunjung ke negeri Buano ini dan beta melihat langsung kondisi yang ada di lapangan dan lebih bersyukur lagi karena bisa ada waktu di rumah adat yang sakral ini bertemu dengan Bapak Ibu semua, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat. Dan beta tadi sudah sampaikan bahwa semperlu harus ketong tadi berbicara dengan Bapak, mohon maaf, siapa Pak? Bapak Dula, Pak. Dengan Bapak Dula. Ya, bicara dengan Bapak Dula. Bapak Dula menyampaikan informasi yang komplit buat beta dan ada koordinasi dengan teman-teman DPRD Kabupaten dengan pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat, ada koordinasi dengan teman-teman DPRD Provinsi Maluku dengan pemerintah Provinsi Maluku, dan tentu sebagai wakil rakyat Maluku yang ada di DPR RI, beta juga akan berkoordinasi dengan teman-teman anggota DPR RI Dapil Maluku, ada Ibu Mercy Barens, ada Pak Dula Tuasikal, ada Ibu Sadia Uluputi dan beta, dan teman-teman dari DPD ada Ibu Andala Tukonsina, ada Pak Nono Sampono, ada Ibu Meranti Tuasikal, dan ada Ibu Novita Nakota. Nah, ketong 8 ini 4 di DPR RI dan 4 di DPD. Ketong sebanyak memang DPR RI. DPR RI itu jumlah anggotanya 575 anggota. Maluku ketong hanya kebagian 4 anggota saja. Apa artinya 4 orang di tengah 575 anggota DPR RI? Terlalu sedikit. Sementara masalah yang dihadapi oleh daerah dan rakyat di Maluku ini terlalu banyak. Masalah yang banyak ini ketemu perjuangkan akan bagaimana kalau semua 4 orang saja. Tapi siapa apa. Biar sedikit, tapi kalau ketemu 4 tambah teman-teman 4 dari pertama yang kita bisa lihat ya Bapak-Bapak Dula ya. Yang pertama adalah soal telaga ini. Soal telaga. Telaga ini kan dulu menurut informasi katanya itu biasa saja, tapi kan ketika air stop surut kering lagi seperti biasa. Tapi harus ada solusi, harus ada jalan keluarnya. Sebab kalau telaga ini dibiarkan begitu kan, ada 132 rumah ya Pak Dula? Iya. Yang terdampak telaga ya? Iya. Yang terdampak telaga. Ya Pak Hatta, betul Pak Hatta? 32 rumah. Dan ini kan harus diatasi sebenarnya. Yang 132 rumah ini bukan saja mereka yang mengalami masalah dengan telaga, tapi hampir seluruh, sebagian besar solusinya. Tentu pemerintah punya jalan keluar, pemerintah punya solusi. Pemerintah mestinya harus mengambil langkah yang cepat. Sebagai anggota DPR RI, kita ini bukan pemerintah. Mewakili masyarakat Buano Utara juga menyampaikan sebuah harapan besar. Mungkin ada kebijaksanaan dan kemurahan hati Bapak untuk bisa istilahnya menyumbangkan sedikit dana untuk kita bisa merenovasi sehingga jembatan itu dia bisa pulih kembali dan mungkin bisa digunakan dalam waktu yang cukup panjang, karena itu juga bagian daripada penghubung tepian Sungai Danau tadi Pak. Kalau tidak dihubungkan juga kita ribet juga akses ke sekolah. Nah, bersama itu juga mungkin sebagai bahan pertimbangan Bapak, ini pemerintah kita siapkan sebuah proposal bantuan permohonan dana dan mohon untuk Bapak menerimanya secara langsung di hadapan masyarakat. Proposal apa untuk apa ini? Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh politisi yang sementara masih ada di sini, bahkan dari aktivis maupun mahasiswa yang beta sungguh sangat hormati.
barangkali apa yang beta sudah sampaikan dari awal untuk Pak Hendrik di rumah Bapak Aden, barangkali beta sudah sampaikan, dan itu barangkali penjelasan dari Bapak untuk publik atau masyarakat secara umum. Beta juga minta terima kasih banyak-banyak. Cuma ada harapan Pak, yang tadi beta sampaikan tadi, karena musim panas susah dengan air Pak. Kalau musim hujan katong susah dengan talaga Pak, yang tadi beta sampaikan. Nah, yang musim hujan itu katong susah, bukan susah dengan air, tapi karena itu katong mengharapkan air dari hujan Pak. Maka dengan demikian harapan yang sangat diprioritaskan oleh pemerintah pusat maupun provinsi bahkan kabupaten, bagaimana cara untuk menyelesaikan aturan punya air bersih yang sudah ada itu. Itu barangkali harapan penting untuk katong masyarakat. Kemudian yang kedua, yang katong pun talaga ini kan selalu di media, selalu di, marilah katong harapan masyarakat Buana Utara itu supaya dari pihak pemerintah pun juga harus melihat, jangan selalu turun padahal hasilnya tidak ada. Kalian seperti Bapak tadi sampaikan, itu barangkali harapan beta selaku Badan Serdiri Negeri Buana Utara. Beta akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu. Banyak teman-teman itu tidak punya data Pak. Kalau sekedar kita gambarkan begitu, semua pada bilang tidak tahu. Untuk itu hasil keputusan komisi itu kita akan lakukan kunjungan pada hari Selasa itu dengan juga didampingi dengan balai dan PU. Kita harapkan bahwa ada dukungan data dari masyarakat. Contoh saja menyangkut air bersih ini kan kemarin-kemarin itu tidak dimasukkan. Kalau kemarin dimasukkan informasi ini, kita sudah sampaikan Pak. Balai Sungai dan Pengairan ya. Ya, jadi kita pastikan bahwa hari Selasa itu datang dengan teman-teman dari sana supaya sama-sama memastikan agar orang sendiri bisa memastikan kepada pemerintah bahwa ini sudah harus saatnya segera ditangani karena ini persoalan yang sangat mendasar. Untuk itu mari kita semua berdoa lewat beta dengan Pak Henry dan teman-teman yang lain juga bahwa orang punya satu tekad yang kuat dalam rangka untuk sama-sama menyelesaikan masalah-masalah ini ke pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Itu yang harapan orang. Jadi mohon doa dan dukungan daripada Bapak sekalian serta didukung dengan data-data base daripada Bapak dorang. Kita harapkan kalau bisa Bapak menyiapkan database, tidak perlu proposal disiapkan. Pada saat datang langsung kita diberikan supaya itu menjadi masukan buat pemerintah daerah. Bapak mungkin sekedar itu saja. Makasih. Wassalamualaikum.